Dibacakan penulis Novika dan penutur Yudi Maswar. Selamat mendengarkan. Anjungan 2, Rumah Gadang nan Bertuah. Berdinding palu puah, beratapkan ijuk, bergonjong indah menusuk langit, bertonggak kokoh tak menancap tanah, berkarang sendi di sekeliling rumah, berukir indah di setiap sisi, tampak megah di hadapan mereka yang datang. Begitulah rumah gadang di Minangkabau. Sebuah ornamen klasik bertuah, takkan lapuk dimakan zaman, takkan lekang dihapus waktu, telah menjadi ruh di tanah Minang. Rumah gadang adalah kebanggaan, simbol kebesaran, lambang keagungan, sekaligus keanggunan orang Minangkabau. Setiap jengkal dinding rumah gadang punya makna. Setiap ruas tiangnya punya pesan, dan setiap pasak sendinya punya nilai yang layak dijadikan panutan dalam keseharian orang Minang. Di halamannya berjejer 3-4 rangkiang, penanda orang Minangkabau bermodal, berpikir panjang, berjiwa sosial, dan tentu saja menunjukkan kebesaran adat yang dipakai. Di dalamnya tidak ada perkataan sia-sia, tak ada riuh yang tidak selesai, tak ada putus yang tidak bermufakat, dan tak ada sikap yang tidak bersendikan adat. Rumah gadang adalah jati diri orang Minangkabau. Begitu kiranya makna rumah gadang di tanah Minang ini. Bukan orang Minangkabau namanya bila tidak memiliki rumah gadang. Meski sekarang mereka lebih banyak berada di rantau daripada di kampung sendiri, namun setiap orang yang mengaku Minang pasti punya rumah gadang. Kalau bukan miliknya, pasti milik leluhurnya yang masih bersisa dalam tutur sejarah. Bila ternyata tidak terdengar lagi penuturannya, silahkan mencari puing-puingnya, atau setidak-tidaknya carilah tanah tempat rumah gadang itu pernah dibangun dulu. Pagi itu, Mak Palimo, mamaku satu-satunya, datang ke rumah. Mak Palimo adalah kakak tertua ibu. Beliau adalah tungganai di rumah gadang kami. Baik orangnya, berwibawa, santun, dan bijaksana. Bila ada yang ingin belajar tata pituah di kampung ini, maka mamakkulah adalah salah satu nominator terbaik. Aku masih ingat, dulu almarhum kakakku begitu fasih berpidato adat, bahkan sejak usia 10 tahun. Maklum, setiap mamak datang ke rumah, kakakku selalu menjadi tandemnya dalam urusan ini. Kakakku diajarkan fasih sefasih-fasihnya adat istiadat Minang sejak kecil, termasuk kesenian bertutur ini. Tapi sayang, kemampuan berpidato adat tidak cukup ampuh membuat umurnya panjang. Aku sendiri adalah gadis mata wayang di keluargaku. Aku termasuk beruntung karena dibesarkan dalam keluarga yang taat. Selepas kuliah di jurusan pendidikan agama Islam
pada salah satu perguruan tinggi negeri di Padang setahun yang lalu, aku menjadi pekerja ibadah, bila tidak bisa dikatakan pekerja swasta ataupun pekerja negeri. Keseharianku saat ini menjadi pengajar di madrasah aliyah dari pagi dan taman pendidikan Al-Quran sampai sore. Selain itu, aku juga menjadi guru ngaji untuk anak-anak seumuran SD setiap pagi hari Minggu. Orang-orang menyebutku guru agama, tapi menurutku aku hanyalah murid agama. Tahu kenapa? Sebab semakin ilmu agama diajarkan, semakin kita menjadi muridnya. Terdengar Mak Palimo memberi isyarat dari halaman rumah. Ini adalah tata cara orang beradat bila hendak bertamu ke rumah orang lain, meskipun itu rumah keluarganya sendiri. Tujuannya adalah memberitahu si empunya agar bersiap-siap membersihkan rumah untuk menyambut tamu. Jadi, sedari tamu berdiri di halaman, orang di dalam rumah sudah diharuskan menjadi penyambut tamu yang baik. Berkata pepatah, tamu adalah raja, dan menyambut raja adalah sebuah kehormatan. Maka dari itu, rumah yang bersih untuk seorang tamu adalah sebuah keharusan. Ara, bersihkanlah piak, nak. Mama mau ke rumah, seru ibu dari dalam bilik. Iya, Bu. Aku yang masih serius menyimak ulasan editorial di salah satu TV swasta langsung bergegas mengambil beberapa lidi yang masih berserakan di tengah rumah. Maklum, sehabis subuh, anak-anak dusun belajar ngaji di rumah gadangku. Sebagian mereka memakai lidi untuk menuntun mata mengikuti baris demi baris bacaan Al-Quran. Assalamualaikum. Terdengar Mak Palimo memanggil dari tangga. Waalaikumsalam. Ibu bergegas keluar bilik menuju pintu depan. Mama, masuklah, Mak. Ibu membukakan pintu. Sambil tersengal-sengal nafasnya, Mak Palimo menaiki rumah. Aku yang sudah berada di dapur mendengar desiran nafasnya turun naik dengan intonasi cukup cepat. Kasihan rasanya. Beliau yang sudah berumur 63 tahun telah lama menderita asma dan sesak nafas. Tapi karena kegigihannya menjaga kebugaran tubuh, hampir tidak ada pagi yang ia lewatkan tanpa berkeliling kampung. Sebuah kebiasaan yang membuatnya bertahan lama dengan paru-paru yang sudah tidak bersahabat sejak beberapa tahun ini. Ambilkan air minum, nak. Bawakan lapek yang ada di bawah songkok itu. Jangan lupa panaskan gulai paku di dalam belanga. Sudah lama Mama tak makan di sini. Petuah ibu dari ruang tamu padaku. Aku yang dari awal sudah menebak kemana arah komando ibu, telah lebih dulu menyiapkan air minum, mengambilkan makanan, dan langsung menyalakan kompor untuk menghangatkan gulai paku yang telah dimasak semalam. Aku paham betul kebiasaan kami bila Mak Palimo datang bertamu. Setelah berpetuah panjang lebar, berdiskusi ini dan itu, pasti akan diakhiri dengan resepsi makan bersama sekeluarga. Biasanya, kami akan makan bersama dengan ayah. Tapi saat itu, ayah telah lebih dulu berangkat menuju sawah. Ayah bilang, 3 hari lagi benih akan ditanam. Terlihat ibu dan Mak Palimo asik berdiskusi di ruang tengah rumah gadang. Tampaknya sebuah pembicaraan penting. Tidak lama kemudian, aku pun menuju keduanya sembari membawakan 2 gelas air putih dan semangkuk lapek nagosari yang dibuat kemarin. Silahkan minum dulu, Mak.
Silahkan dimakan juga lapeknya. Kebetulan ini Ara yang bikin kemarin. Sapaku pada Mama sambil tersenyum. Pastilah Mak Ra. Seperti biasa, Mama selalu memuji apa yang kuantarkan padanya. Perihal puji memuji ini, aku punya kisah menggelikan. Pernah dulu, sebelum beliau terkena asma, kuantarkan segelas kopi beradukan garam halus sewaktu beliau berkunjung ke rumah. Meski kopi itu berkomposisi garam, tapi tetap saja beliau katakan kopi yang enak. Maklum, waktu itu aku baru berusia 6 tahun. Aku masih kecil, belum tahu beda gula dan garam seperti saat ini. Kebetulan juga saat itu kotak gula dan kotak garam dapur terletak berdekatan. Mungkin waktu itu aku salah ambil. Aku baru tahu bahwa kopi yang kubuat itu terasa asin. Ibu menyicipinya sesaat setelah Mama pulang. Terkadang malu mengingatnya. Setelah pembicaraan penting itu selesai, kami pun makan bersama. Ziva yang baru pulang dari pincuran setelah mencuci pakaian juga ikut makan bersama kami. Selesai makan, Mama berpesan pada kami. Ara, sebagai gadis Minang, palihara kehormatan elok-elok. Santunlah dalam tingkah laku. Batu tua usah bakareh kato. Bamulik manih bekucin dan murah. Pandai-pandai dalam bergaul. Pandai-pandai memilih raso. Usah tata ruang tamakan budi. Sifat ikhlas kalau menolong. Sifat rila kalau memberi. Kurenah anak padusi di tanah Minangko. Kanduanyo gontai badan tiang, tagangnya taguah maleo-leo. Inilah pesan yang selalu diulang-ulang sejak aku kecil. Bahkan sampai saat ini. Aku tersenyum dan mengangguk. Ziva, Mama bangga Ziva bisa masuk kuliah. Hanya sapatah pitaruh dari Mama. Kok balahia sampai ke tengah. Kok badayuang sampai ke pulau. Selesaikan kuliah elok-elok. Sungguh-sungguh dalam baguru. Arif maliek nantasire. Alam takambang jadi pidoman. Rantangkan tali kalangi tinggi. Taguhkan hubungan dengan Allah. Kambangkan jalo ke tengah lawi. Pabanyak jalin silaturahim. Pacik taguh ajaran agamo. Ganggam panuah pituah adai. Kok nyampang isuak sampai ke pucuk. Usah lupakan jaso tanah. Usah mengecek tadorong kato. Usah salah dalam melangkah. Paliharo diri salamo di padang. Anak padusi langkahnya barek. Sakali tadorong tabedo gurajainyo. Pesan khusus Mak Palimo pada Ziva. Iyo Mak, Ziva akan pegang teguh pesan Mama ini. Tolong doakan Ziva berhasil kuliahnya. Ziva juga ingin Mama datang di hari wisuda nanti. Seperti dulu, Uni Ara di wisuda. Jawaban Ziva pada Mak Palimo. Nah, itu baru kemanakan Mama. Harus selalu optimis. Insya Allah, bila ada umur sama panjang, Mama akan datang di wisuda Ziva nanti. Mak Palimo tersenyum sambil mengusap kening Ziva. Ziva, ia sepupuku. Anak etek Suni satu-satunya itu adalah keponakan terakhir Mak Palimo di rumah gadang kami. Kami tinggal bersama di rumah gadang milik sukuku. Suku Koto Panjang. Ziva dan Mak Palimo sangat dekat dari dulu. Maklum, Ziva telah menjadi yatim saat masih di sekolah dasar. Tentu bagi Mak Palimo sendiri, Ziva adalah amanah terakhir yang harus beliau jaga sebaik-baiknya. Kebetulan, Ziva akan segera melanjutkan pendidikan ke sebuah universitas negeri di Padang.
Setelah 1 jam berdiskusi di rumahku, Mama pamit untuk pulang. Beberapa saat setelah itu, Ibu bilang padaku bahwa Mama menjelaskan niatnya untuk meminjamkan separuh sawah keluarga yang ada di Pauh. Sawah itu adalah jatah pembagian pusako yang dimiliki Ibu. Jumlahnya ada 15 piring sawah. Ayahlah yang menggarap semua sawah itu selama ini. Mak Palimo minta izin pada Ibu untuk meminjamkan 7 piring sawah yang kami miliki pada Etek Suni, bibiku satu-satunya itu. Beliau berencana menyewakannya kepada orang lain selama 4 tahun. Semua demi Ziva. Uang sewa sawah pusako itu akan digunakan untuk membantu Ziva selama kuliah di Padang. Etek Suni sendiri tidak berpenghasilan lebih dari cukup dalam menghidupi kesehariannya. Jatah sawah pusako yang beliau miliki juga sudah digadaikan kepada Mak Sultan Sampono untuk membiayai pengobatan almarhum suaminya beberapa tahun yang lalu. Ya, yang di awal kujanjikan untuk diceritakan itu. Bukankah sawah yang akan disewakan itu adalah satu-satunya yang tersisa yang bisa dipakai untuk mencukupi keseharian rumah gadang kami? Bukankah baru tadi malam ayah bilang akan menanam benih di sawah itu 3 hari lagi? Segelumit pertanyaan muncul di benakku. Namun, aku tahu Mak Palimo pasti telah mempertimbangkan matang-matang keputusan itu. Dan Ibu tentu mencoba untuk paham. Ibu sama sepertiku, penurut sekali. Memang di Minangkabau, tugas seorang tungganai adalah membuat keputusan penting bagi kelangsungan hidup anggota keluarga yang tinggal di rumah gadang. Bukan itu saja, adalah tugasnya juga untuk mengupayakan keponakannya selamat dunia akhirat. Tugas yang tidak mudah memang, tapi sangat mulia. Seminggu setelah kedatangan Mak Palimo itu, Etek Suni tampak sedikit gugup. Maklum, pagi itu seorang anak perempuan yang biasanya menghiasi rumah gadang dengan segala kurenahnya akan pergi ke Padang demi ilmu pengetahuan. Meskipun cuma ke Padang, dan itu pun akan pulang ke rumah beberapa bulan sekali, tetap saja kepergian anak gadis sekaligus anak satu-satunya itu akan membuat Etek Suni kesepian. Apa boleh buat? Mencari pengetahuan adalah ibadah. Etek Suni, Mak Palimo, serta rumah gadang kami tentu tidak mau anak perempuan di tanah Minang ini jauh dari kata cerdas, jauh dari kata pandai, serta jauh dari kata bermanfaat. Mak Palimo sering mengatakan pada kami, anak laki-laki di Minangkabau dari ketek diaja tahu, lah gadang pandai diaja. Baitu pun anak padusi, dari ketek ba aja tahu, gadangnya ba aja pandai. Begitulah prinsip pendidikan bagi laki-laki dan perempuan di tanah Minang ini. Dan tentu bagi Ziva, sudah saatnya pula ia harus belajar pandai. Ibu, Ziva berangkat ke Padang ya. Ibu elok-elok di rumah. Jangan terlalu lelah kalau bekerja. Suara pelan Ziva. Tangannya merangkul tangan Etek Suni. Perempuan separuh baya itu pun tak kuasa menahan haru. Di balik kegembiraannya melepas kepergian anak tercinta demi masa depan yang lebih baik, terselip sekian banyak kegamangan, harapan,
serta tentu saja doa. Iya nak, elok-elok kuliah di Padang. Jangan pernah lupa sholat. Selalu kabari Uni Ara ya. Sepotong pesan Etek Suni melepas Ziva diiringi tetesan air mata. Keduanya berangkulan. Ziva, ini untuk dipakai nanti. Mak Palimo menyerahkan sebuah bungkusan. Apa ini mak? Buka saja bungkusannya kalau sudah sampai di Padang, balas Mak Palimo pendek. Aku sendiri sudah tahu isi bungkusan itu. Beberapa saat jelang keberangkatan, Mak Palimo memberitahuku isinya. Di dalamnya terdapat mukena hasil sulaman terawang buatan tangan istri beliau. Mukena itu sengaja beliau persiapkan jauh-jauh hari untuk diberikan kepada keponakan terakhirnya yang akan berangkat ke Padang pagi itu. Terima kasih mak. Ziva mencium tangan Mak Palimo sambil meneteskan air mata. Seperti sudah kubilang sebelumnya, dua orang ini sangat dekat dari dulu. Maklum, sejak ayah Ziva meninggal, Mak Palimo bukan saja berperan sebagai seorang mama, melainkan juga sudah seperti ayah baginya. Ziva titip si tenggang lapa pada mama ya. Selama Ziva di Padang, mama harus menjaga teman Ziva yang satu ini. Pesan Ziva dengan suara serak. Tangannya menggenggam erat tangan Mak Palimo. Itu tandanya pesan itu tergolong pesan fardu ain, wajib hukumnya untuk dijalankan. Mak Palimo pun sudah paham. Bila keponakannya sudah seperti itu, tidak ada kata lain selain akan mengikutinya. Tenang saja, Fa. Mama akan penuhi permintaan Ziva. Rangkiang itu pun akan ikut mendoakanmu, nak. Begitu pula rumah gadang ini. Selesai kuliah nanti, usah lupakan keduanya. Mak Palimo meyakinkan hati Ziva agar mantap menjalani hari-harinya selama di Padang nanti. Sesaat setelahnya, Ziva menghampiri si tenggang lapa, sebuah rangkiang yang barangkali juga ikut merasakan keharuan karena teman akrabnya akan pergi melanjutkan pendidikan keluar dusun menuju peradaban kota. Ziva pamit ya. Suara lembut Ziva. Tangannya membelai tiang rangkiang yang sudah ratusan tahun umurnya itu. Seperti itulah adik sepupuku itu. Rasa hormatnya pada sesuatu yang bernilai luhur terpancar dalam bentuk perilaku. Bahkan benda mati sekalipun akan dianggap hidup di batinnya. Begitulah Ziva memperlakukan rumah gadang dan rangkiang si tenggang lapa sejak dulu, sebagaimana yang selalu diajarkan Mak Palimo pada kami. Terkadang untuk berdiskusi masalah rumah gadang, pelajaran adat serta filosofinya ini dan itu, dua orang pencinta budaya itu tak pernah kenal waktu. Dari pagi hingga sore, keduanya tekun bersandar di bawah si tenggang lapa. Ziva ke Padang. Semua cerita dimulai.